Halo teman-teman staf PT East Indian Agency Products, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Untuk segenap tim manajemen, jangan lupa juga untuk tim proses factory 1, tim proses factory 2, dan tim dari divisi QC dan laboratorium. Saya berharap teman-teman staf selalu dalam keadaan sehat dan juga jangan lupa untuk tetap menjaga imunitas tubuh dan menjaga 3M, yaitu menjaga jarak, menggunakan masker, dan senantiasa mencuci tangan. Pada tahun 2021 ini kita akan melaksanakan proses resertifikasi halal untuk sistem jaminan halal yang berlangsung di industri kita dan juga untuk produk-produk yang telah kita daftarkan di 2 tahun sebelumnya. Dalam rangka implementasi kriteria jaminan halal nomor 3 terkait pelatihan, maka untuk saat ini saya akan menyampaikan pelatihan untuk teman-teman staf dalam bentuk video. Mengapa dalam bentuk video? Karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk mengumpulkan orang dalam jumlah banyak, sehingga pelatihan dilaksanakan secara daring. Maka dari itu, pastikan teman-teman untuk menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Harapannya teman-teman kembali mereminder mengenai sistem jaminan halal yang kita terapkan di perusahaan kita. Dan jangan lupa apabila ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi saya. Dan jangan lupa setelah pelatihan ini akan ada post test untuk menilai sejauh mana teman-teman memahami apa materi yang disampaikan. Terima kasih, selamat mendengarkan, selamat belajar, dan selamat mengerjakan post test. Baik, kita mulai pelatihan pada hari ini. Untuk pelatihan halal sendiri, kita mulai dengan dasar hukumnya, yaitu terkait konsep halal dan haram. Lalu bahwa anjuran bahwa kita harus mengkonsumsi yang halal, itu ada di Quran surat Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik, halalan thayyiban, dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Ini merupakan salah satu konsep dasar mengapa kita melakukan kebijakan halal. Kenapa kita harus mengkonsumsi hal-hal yang halal. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep halal dan haram itu sendiri. Nah, jadi halal itu adalah sesuatu yang dibolehkan menurut syariat Islam, sedangkan haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Nah, lalu apa saja yang halal bagi kita? Di antaranya di sini ada tanaman, hewan, bahan tambang, dan bahan kimia. Selagi itu tidak ada dikategorikan haram. Nah, sedangkan yang lebih detail, yang lebih rinci dijelaskan dalam Al-Quran adalah mengenai konsep haram sendiri. Nah, jadi haram itu kita ambil dasar hukumnya berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan Fatwa MUI. Dari Al-Quran sendiri, dari beberapa surat, disampaikan bahwa yang haram itu diantaranya ada babi, bangkai, hewan yang disembelih tidak dengan nama Allah, khamr, dan darah. Lalu kemudian ada dari Al-Hadis. Al-Hadis menyampaikan bahwa yang haram diantaranya adalah hewan bertaring, hewan menjijikan, dan hewan yang hidup di dua alam. Lalu berdasarkan fatwa MUI, yang haram itu adalah sesuatu yang mengandung bagian tubuh manusia. Jadi apabila mengandung bagian tubuh manusia, itu dinyatakan sebagai haram menurut fatwa MUI. Nah, lalu selanjutnya kita akan memahami mengenai konsep najis. Kenapa ini penting? Karena seperti disampaikan tadi bahwa makanan itu atau apa yang kita gunakan, kita konsumsi itu harus halal dan thayyiban. Nah, thayyib itu baik, bersih, bersumber yang baik dan bersih. Sedangkan najis itu adalah satu kotoran yang menyebabkan tidak sahnya ibadah. Jadi ini menyebabkan tidak sahnya ibadah. Berarti najis ini adalah di luar konsep thayyib, itu baik. Gitu. Jadi najis sendiri perlu dipertimbangkan karena najis bisa menyebabkan sesuatu menjadi haram. Nah, najis dikategorikan menjadi najis berat, najis sedang, dan najis ringan. Najis berat diantaranya yaitu air liur anjing, babi, dan turunannya. Najis sedang yaitu ada bangkai, darah, kotoran, dan khamr. Itu adalah najis sedang. Sedangkan yang ringan ada air kencing bayi laki-laki yang baru berumur 2 tahun,
di bawah 2 tahun dan hanya meminum air susu ibunya. Dan itu pun hanya meminum ASI saja ya. Kalau misalnya sudah minum susu formula itu sudah kategori najis sedang. Nah, benda-benda yang terkena najis-najis tadi, baik itu berat, sedang ataupun ringan, itu disebut dengan mutanajis, yaitu benda yang terkena najis. Maka perlu disucikan, perlu adanya tindakan pensucian agar barang-barang tersebut atau bahan-bahan tersebut menjadi suci kembali. Nah, apa yang dilakukan, langkah apa yang perlu dilakukan? Yaitu yang pertama ada dicuci untuk najis berat, yaitu dicuci 7 kali dengan air, yang salah satunya menggunakan campuran tanah atau bahan kimia. Jadi 7 kali dengan air, salah satunya saja menggunakan campuran tanah atau bahan kimia. Lalu untuk najis sedang hanya dicuci sampai hilang bau dan warnanya. Lalu untuk yang ringan dipercikan air atau hanya perlu dilap menggunakan lap basah, itu sudah suci kembali. Nah, setelah memahami konsep najis, kita berlanjut kepada syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat adalah perkara yang masih samar dan belum jelas hukumnya. Menurut hadis riwayat Bukhari, disampaikan bahwa yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Namun di antara keduanya ada suatu perkara yang syubhat. Nah, yang syubhat ini adalah yang belum jelas status halal atau haramnya. Nah, jadi di antara halal dan haram ada sesuatu yang syubhat. Lalu apa itu syubhat? Contohnya, salah satu adalah produk olahan. Jadi produk yang diolah di pabrik, produk yang diolah di proses pengolahan. Nah, itu adalah sesuatu yang syubhat sehingga perlu ditetapkan status kehalalannya. Seperti contoh, ini adalah buah apel. Buah apel adalah tanaman yang secara fikih atau secara agama ini adalah halal. Nah, tapi dewasa ini sekarang ini kita menemukan beberapa minuman rasa apel. Ya, minuman sari apel, minuman dari apel yang melalui proses fabrikasi atau proses olahan, yang dimana tidak hanya mengandung apel, tetapi mengandung banyak bahan-bahan tambahan lain, dan juga sudah dikemas sedemikian rupa, dan kita juga perlu tahu kehalalan dari proses pengemasannya sendiri. Nah, maka dari itu untuk produk-produk olahan perlu disertifikasi halal. Lalu siapa yang melaksanakan sertifikasi halal ini? Di Indonesia dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui APPOM MUI. Lalu apa saja yang dinilai atau yang dicek, yang disertifikasi kehalalannya? Yaitu ada bahan baku dari produk itu harus halal. Bahan baku di sini tidak hanya bahan baku untuk pembuatan produk, tetapi juga bahan baku kemasannya. Lalu bahan-bahan yang bersinggungan langsung dengan proses produksi, seperti oli, lalu misalkan cairan pembersih yang digunakan untuk membersihkan mesin, itu juga harus jelas kehalalannya. Lalu fasilitas produksi, harus dipastikan bahwa fasilitas produksi itu harus bebas dari najis dan kotoran ya, dan sesuatu yang menyebabkan barang-barang produk yang kita produksi menjadi haram. Oke. Nah, maka dari itu perlu dilakukan sertifikasi halal karena PT Isidian Agency Products ini memproduksi produk olahan, bukan produk fabrikasi atau kita melalui proses pengolahan, penyortiran. Maka dari situ ada resiko terkena sesuatu yang haram. Nah, makanya perlu disertifikasi. Nah, sertifikasi halal ini menetapkan 2 sertifikat, yaitu sertifikat jaminan halal. Jadi sertifikat jaminan halal ini adalah sertifikasi sistem penerapan jaminan halal dalam proses produksi. Jadi semua alur produksi diperiksa, apakah ada resiko mengkontaminasi produk, apakah ada satu bahan yang haram, ataukah ada hal-hal lain yang bisa menyebabkan berubah status kehalalan produk. Nah, untuk tahun 2019 kemarin di PT IAP sendiri mendapat nilai A untuk Factory 1 dan nilai A juga untuk Factory 2. Nah, karena ini sudah 2 tahun, kita perlu daftar ulang untuk sertifikat halal ini. Nah, lalu yang berikutnya ada ketetapan halal. Nah, ketetapan halal ini adalah sertifikat terhadap produk yang diproduksi. Jadi PT IAP memiliki sampai saat ini kita sudah mendaftarkan 143 produk dari PT IAP dan sudah berstatus halal, sudah jelas kehalalannya melalui proses sertifikasi halal, dan bisa dicek juga di website
PPOM MUI. Nah, lalu untuk proses sertifikasi halal sendiri yaitu jadi sertifikat SJH ini yang sistem jaminan halal ini berlaku selama 2 tahun, tapi ada revisi di tahun ini bisa sampai selama 4 tahun. Nah, setelah habis masa berlakunya, kita harus memperbaharui. Memperbaharui bagaimana? Nah, dengan dilaksanakannya kita melakukan pendaftaran ke MUI, lalu dilaksanakan audit oleh LPPOM MUI terkait 11 kriteria sistem jaminan halal berdasarkan HAS 23.000.1, dan juga kita harus melaksanakan kebijakan dan prosedur sertifikasi halal yang terdapat di HAS 23.000.2. Nah, kita sertifikat SJH-nya sudah akan habis masa berlakunya di bulan September 2021. Maka dari itu kita akan melaksanakan audit ulang atau pendaftaran sertifikasi ulang untuk sistem jaminan halalnya. Nah, terkait 11 kriteria jaminan halal ini yang perlu disampaikan kepada teman-teman worker bahwa untuk memproduksi produk yang halal kita harus menerapkan 11 kriteria jaminan halal. Yang pertama adalah kebijakan halal. Kebijakan halal ini adalah satu komitmen, suatu bentuk informasi kepada semua stakeholder atau semua yang terkait dalam produksi, baik itu produsen kemasan, bahan baku, maupun juga kepada laboratorium dan juga kepada teman-teman sebagai worker, menginformasikan bahwa PTS Indian Agency Product ini sudah menerapkan sistem jaminan halal dan meyakinkan atau berkomitmen konsisten memproduksi produk halal. Jadi kita memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait dengan PT IAP bahwa kita telah menerapkan sistem jaminan halal. Jadi untuk produk-produk yang haram itu tidak bisa masuk ke tempat kita. Nah, lalu yang berikutnya dari 11 kriteria jaminan halal, yang kedua adalah pembentukan tim manajemen halal. Nah, di sini tim manajemen halal dikoordinatori oleh Ibu Indri dan saya sebagai wakilnya, lalu juga ada perwakilan dari beberapa divisi karena untuk menghasilkan produk yang halal kita perlu informasi, perlu kerjasama dari berbagai divisi yang ada di PT Indian Agency Products ini. Nah, lalu yang ketiga adalah pelatihan. Pelatihan ini seperti yang sedang kita laksanakan pada hari ini, yaitu dibagi atas eksternal dan internal. Dia ada 2. Eksternal ini adalah pelatihan yang dilakukan di luar. Nah, trainernya atau yang memberikan pelatihan adalah IHTEC, International Halal Training Center. Lalu waktunya itu kita 2 tahun sekali dan pesertanya adalah perwakilan tim manajemen halal. Kebetulan untuk tahun ini saya mewakili tim manajemen halal telah melakukan pelatihan sertifikasi halal dan audit internal, sehingga saya wajib memberikan pelatihan kepada teman-teman di lapangan terkait penerapan sistem jaminan halal. Nah, untuk pelatihan internal ini dilaksanakan oleh tim manajemen halal diwakilkan oleh saya dan waktunya itu 1 tahun sekali. Jadi pada 2019 lalu mungkin teman-teman udah melaksanakan pelatihan, 2020 melaksanakan pelatihan, dan di 2021 ini kita melaksanakan pelatihan lagi. Kenapa sih ini harus diulang-ulang? Ya karena untuk merefresh dan mereminder kembali bahwa PT East Indian Agency Products ini memproduksi produk yang halal. Kita berkomitmen terus memproduksi produk halal dan memberikan keyakinan kepada para konsumen muslim bahwa apa yang kita produksi adalah produk yang halal. Nah, peserta dari pelatihan internal ini adalah seluruh karyawan PT East Indian Agency Products. Yang berikutnya nomor poin 4, 5, dan 6 yaitu bahan. Nah, bahan di sini akan diaudit dan memastikan bahwa seluruh bahan yang digunakan dalam proses produksi harus jelas status halalnya. Nah, di sini seperti disampaikan bahwa tidak hanya bahan baku, tetapi bahan kemasan, lalu sanitizer atau sabun yang digunakan untuk mencuci peralatan itu juga harus jelas status halalnya. Bahkan oli, lalu grease ya untuk mesin itu juga harus jelas status kehalalannya. Lalu produk. Nah, produk ini produk yang kita produksi itu harus halal juga, tidak boleh mengandung unsur haram dan najis. Nah, untuk produk sendiri
mengandung unsur haram ketika terdapat penamaan atau dari bentuknya. Ketika ada penamaan misal setan atau apa itu menjadi haram. Dan juga apabila ada bentuk menyerupai bentuk-bentuk yang diharamkan seperti ya kue berbentuk babi atau kue berbentuk anjing itu tidak boleh, itu akan diharamkan, tidak akan lolos untuk kriteria jaminan halalnya. Nah, untuk fasilitas produksi, tentunya seluruh fasilitas produksi harus bebas dari kontaminasi bahan haram dan najis, sehingga kita melakukan pengontrolan selama ini dan pembersihan berkala setiap hari. Nah, itulah fungsinya teman-teman melakukan pembersihan tiap hari di lapangan. Jadi untuk memastikan bahwa produk kita adalah produk yang halal dan selalu bersih, halalan thayyiban. Nah, berikutnya poin 789 yang 7 terkait prosedur tertulis aktivitas kritis. Jadi aktivitas yang beresiko atau berpotensi mengkontaminasi produk. Di antaranya adalah sanitasi alat dan pekerja. Nah, pekerja ini yang teman-teman worker dari luar. Kita tidak tahu apakah ada yang non-muslim atau ada yang bersinggungan dengan bahan-bahan haram dan datang ke kantor bekerja, itu bisa membawa kontaminasi hal yang haram. Maka dari itu perlu adanya sanitasi, proses sanitasi. Jadi memastikan bahwa yang bekerja, peralatannya itu semua sudah bebas dari kontaminasi bahan haram. Lalu berikutnya ada kemampuan telusur, yaitu untuk menelusuri dari produk yang kita produksi, mulai dari prosesnya berapa lama, lalu menggunakan bahan baku apa, bahan kemasannya apa, nah itu ketertelusuran terkait dokumentasinya. Nah, lalu yang ke-9 ada penanganan produk tidak memenuhi kriteria. Ketika ada produk yang terkontaminasi najis atau bahan haram, apa yang harus kita lakukan? Ini terkait SOP-nya. Bagaimana? Nah, yang ke-10 dan ke-11 yaitu audit internal dan kaji ulang manajemen. Untuk audit internal, untuk auditornya adalah tim manajemen halal, akan dilakukan 6 bulan sekali, dan auditinya itu seluruh divisi dari PT Indian Agency Product. Nah, untuk kaji ulang manajemen adalah pengkajian oleh manajemen terkait keberhasilan dan kesinambungan penerapan sistem jaminan halal di perusahaan. Jadi manajemen juga mengkaji apakah sejauh mana sih keberhasilan atau komitmen kita dilaksanakan di lapangan terkait manajemen halal ini. Oke, baik, yang terakhir di sini ada peran staf dalam sertifikasi halal, yaitu yang pertama ada bersinergi dan berkomitmen dalam implementasi jaminan halal di PT IAP. Tentunya dari berbagai divisi yang ada dan juga teman-teman yang sudah tergabung dalam tim manajemen halal, kita harus sama-sama bersinergi dan berkomitmen untuk implementasi jaminan halal ini, karena kita tidak bisa bergerak sendiri juga, jadi harus didukung oleh semua divisi yang ada di PT IAP ini. Juga untuk teman-teman staf agar berperan aktif dalam persiapan sertifikasi halal ini, kita jadikan persiapan sertifikasi halal ini menjadi persiapan yang terbaik agar kita dapat memperoleh apa yang telah kita peroleh di tahun sebelumnya. Lalu menjaga kehalalan produk yang diproduksi tentunya oleh perusahaan, serta berinovasi dan kritis dalam proses produksi dan memahami pentingnya implementasi SDH di perusahaan. Jadi kita juga harus kritis tentang proses produksi kita, apakah di dalam proses produksi ini ada hal-hal yang beresiko menyebabkan kehalalan produk kita terganggu. Gitu. Nah, selanjutnya apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk post-testnya diisi. Semoga ini bermanfaat. Selamat mengerjakan dan terima kasih.